ke slide ini di materi APBN dan APBD. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kalau untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, agar pembelajaran kita hari ini bisa berkah, bermanfaat bagi kita semua, bagi kehidupan kita, mari kita sebelum memulainya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin? Hartono. Kebangsaan Indonesia Raya, silahkan berdiri. Kita bersama. Apakah hadir semua hari ini? Siapa yang tidak hadir? Dwi Nisa, materi kita sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, yang terakhir ada kebijakan moneter, ada kebijakan fiskal, kemudian ada yang namanya inflasi. Suatu tindakan pemerintah mengenai pengeluaran dan penerimaan suatu negara. Mengenai penerimaan dan pengeluaran pendapatan mengatur APBN itu pun harus melalui undang-undang. Nah ini hubungannya. Dengan kalian sudah hubungannya sih. Kemudian kalau kamu tahu sekarang lihat peristiwa itu, ada peristiwa tentang bencana alam. Kita atau sekarang ini Semeru ya. Masyarakat dievakuasi. Nah, butuh misalnya tempat tidur sementara, kerja sementara, makanan ataupun obat-obatan itu juga dari APBN. Karena secara tidak langsung APBN itu dari rakyat. Itu hampir pengeluaran pemerintah semakin bertambah gitu kan ya. Itu juga sangat mempengaruhi APBN. Sehingga materi pada saat ini sangat bermanfaat. Yang berbentuk video, peserta didik dapat yang pertama menganalisis 6 mekanisme penyusunan APBN, menganalisis 5 pengaruh APBN terhadap perekonomian, kemudian menganalisis 3 kebijakan anggaran, sehingga nanti sampai ke dalam tahap menyajikan hasil evaluasi. Masih semangat ya, berdiri ya, kita ice breaking. Tepuk 5 kali. Pegang hidung. Turunkan. Baik, itu sudah ya ice breaking. Setelah ice breaking kita bagi kelompok. Halo kelompok ya. Bunia mau membagi kelompok secara heterogen, jadi Bunia tidak mau laki-laki. Fani, Hartono, Nani, dan Rista. Kelompok 3 mana? Baik, kelompok. Yang ketiga, fungsi stabilisasi. Dalam fungsi stabilisasi ini, anggaran pemerintah akan dijadikan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan pokok perekonomian. Contoh, dampak COVID-19 menyebabkan perekonomian turun. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi, pemerintah untuk mereka yang miskin tidak perlu bayar pajak, akan memberi uang oleh negara dalam bentuk atau PKH atau dalam bentuk anggaran masyarakat. Apakah ada pertanyaan, timbul pertanyaan? Silakan. Ada, silakan. Nur Halimah berdiri. Dunia di sini saya mau bertanya, kan APBN dirancang oleh DPR dan bersama Presiden. Iya. Dan jika APBN tersebut tidak disetujui oleh DPR, yang hasilnya itu bagaimana? Dan tidak disetujui jika tidak disetujui. Gitu ya. Baik. Terima kasih Halimah. Beri tepuk tangan untuk Halimah. Jadi Halimah tadi mengajukan pertanyaan,
terjadi atau apa yang harus dilakukan apabila jika APBN itu tidak disetujui oleh DPR. Mekanisme penyusunan APBN itu adalah dari rancangan diajukan kepada siapa? DPR. Nah, di DPR ini disetujui atau tidak? Bagaimana Bu kalau tidak disetujui? Apakah ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan. Direvisi dan membuat rancangan lagi. Direvisi dan membuat rancangan lagi. Ada jawab Bu Nia bagi LKPD dan bahan ajar buat kalian. Kelompok 1 tadi mana? Kelompok 3 ada Dwi Intisari, Halimah. Sudah berkelompok semuanya ya? Kalau sudah berkelompok, berarti bagaimana kalau penerimaan itu berkurang suatu negara? Hutang. Ada yang lain? Iya, hutang. Itu solusi hutangnya. Terus apa lagi? Menaikkan pajak. Dengan menaikkan pajak otomatis akan menambah penerimaan suatu negara. Apakah ada yang lain? Tidak ada. Berarti kenapa itu? Bagaimana kalau penerimaan itu bagaimana kalau penerimaan berkurang? Tadi kan ada yang namanya kebijakan atau fungsi alokasi, ya kan? Dari fungsi alokasi itu kan sudah disebutkan tadi. Apa sih fungsi alokasi dalam APBN? Dengan adanya fungsi alokasi, otomatis penerimaan yang ada berapapun itu harus dibagikan kepada pengeluaran. Istilahnya tadi harus dispesifikasikan terhadap pengeluaran. Jadi penerimaannya berapapun itulah nanti yang akan digunakan untuk membiayai semua belanja atau pengeluaran suatu negara. Ada pertanyaan dari situ? Tidak ada? Tidak. Baik. Kalau sudah tidak ada, tadi kan sudah menyaksikan materi dalam video. Silakan dibuka di LKPD-nya. Setiap kelompok itu kan ada masalah yang sudah Bu Nia sediakan di LKPD. Sudah menerima LKPD semuanya? Sudah. Baik, tadi kan ada kelompok 1 masalah nomor berapa, kelompok 2 masalah nomor berapa, sudah ada ya di situ. Silahkan dibaca LKPD-nya. Dibaca masalahnya dulu, ya. Terus pengaruh APBN terhadap perekonomian sudah ada ya. Nah, silahkan itu kamu baca. Dengan kamu baca bahan ajar ini, kemudian ternyata menemukan masalah ini, oh ternyata hubungannya apa? Menganut dari misalnya pengaruh APBN di sini kan sudah ada. Dari di sini kasus ini tergolong dalam pengaruh yang mana? Yang ada di bahan ajar. Jelas ya? Silakan kalian diskusikan dulu bersama kelompoknya. Yes. Masalah oleh Bu Nia. Contohnya ini kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5 ini memecah dampak kenaikan PPN 11%. Ini kalian baca dulu kasusnya. Setelah itu kamu analisis apa masalah yang ada di dalam berita ini. Ini kan sebuah berita yang Bu Nia ambil dari beberapa sumber. Kalau ini dari sumber pajak, dan di sini kalian diskusikan masalah apa yang kamu temukan dalam kasus itu. Kemudian berdasarkan masalah itu yang kalian amati, berikan ulasan apa pengaruhnya terhadap dunia juga belum dong ada ya. Silakan dibuka bagi yang diberikan kasus yang sudah ditetapkan berdasarkan kelompok. Nah, kamu temukan kasusnya, oh ternyata kasus ajar. Kan ini ada 5 pengaruh APBN terhadap perekonomian ya? Ada ya di situ ya? Di dalam, ya ini juga sudah Bu Nia sediakan di sini. Nah, di sini bagaimana pengaruhnya terhadap ungkapan tadi di situ kan kasusnya ungkapan bahwa APBN pengaruhnya kecil terhadap bahwa APBN itu mempunyai pengaruh yang relatif kecil terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut kamu setuju enggak kelompok kamu? Di situ tidak setuju ya, karena di dalam 5 pengaruh APBN terhadap perekonomian di situ disebutkan bahwa APBN dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, itu kamu jelaskan di situ. Saya tidak setuju dengan ungkapan kasus berita. Itu kan ungkapan kasus dari sebuah berita. Masuk di dalam APBN kan gitu ya. Itu kamu analisis, kamu buat. Kamu boleh membuka harga, bukan ke harga barang, ke APBN-nya. Pengaruhnya terhadap APBN.
memiliki keadaan ekonomi yang lebih baik. Lebih baik. Kenapa kok lebih baik? PBB. Nah, ini PPN adalah salah satu sumber negara. Otomatis kalau mengalami kenaikan, apa yang terjadi? Pertumbuhan atau kesejahteraan masyarakat. Toh otomatis kembalinya lagi kepada masyarakat. Gitu. Iya kan? Lanjutkan di rumah, dibuat presentasi di minggu depan, gitu ya. Jadi itu nanti dilanjutkan di rumah untuk diskusi di depan. Tapi tadi kita yang bisa membuat kesimpulan. Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Ayo, siapa yang bisa membuat kesimpulan? Baik, silakan Zaki. Kesimpulannya apa? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Kesimpulannya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Ada yang kadang kesimpulan dari materi. Nah, ini belum refleksi perasaan ya. Ini tentang pembelajaran materi yang kita dapatkan pada hari ini. Kamu beli kesimpulan. Coba Imut. Dapat mengetahui fungsi dan tujuan APBN. Dapat mengetahui fungsi dan tujuan APBN. Apa saja tadi fungsinya? Mut? Fungsi otoritas, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas. Ya. Dengan adanya pembelajaran hari ini sudah 5. Coba Jaki Endra diperhatikan temannya ya. Kesimpulan pertama, selain untuk tujuan dan fungsi, yang pertama yang pastinya pengertian. Ya. Lalu masalah-masalah yang mungkin yang mempengaruhi APBN. Lalu bagaimana APBN disetujui ataupun ditolak. Terima kasih. Dengan adanya pembelajaran hari ini otomatis dapat mengetahui kalau bagaimana mekanisme penyusunan APBN. Dari RAPBN diajukan ke dalam DPR, kalau disetujui akan dilaksanakan oleh pemerintah, disahkan menjadi APBN. Kalau tidak disetujui akan menggunakan anggaran tahun lalu. Tuh. Kemudian apa lagi? Sudah? Ayo, yang pertama masih Sela ini. Yang pertama masih Sela. Masih semangat ya Sela ya. Yo yang lainnya. Yang nomor 2 Siti Mutmainah. Yo. Zeti naik ya. Zeti dari peringkat berapa tadi naik ke peringkat 3. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk yang nomor 1 adalah Saila. Silakan berdiri Saila. Tepuk tangan Saila. Berdiri dulu Saila. Silakan ungkapkan perasaanmu tadi setelah mengerjakan kuis. Bagaimana perasaannya? Coba perhatikan. Saila mau mengungkapkan perasaannya. Agak sambil biar enggak membaca. Ya, ayo. Apa? Senang. Mengerjakan. Apakah kamu mengerjakan kuis ini senang? Senang. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Juara kita hari ini adalah Saila. Bahagia. Intinya bahagia, senang. Ceria. Bagaimana? Jenuh enggak? Enggak. Jenuh atau seru? Seru, bahagia. Dan kesimpulan materi kita pada hari ini bermain kuis untuk memberikan penguatan kita terhadap materi APBN sudah. Sekarang kita refleksi semua pembelajaran. Bunia mau salah satu dari kalian membuat refleksi dengan 4P, menyatakan 4P. Atau apa itu 4P? Kamu ungkapkan peristiwa apa yang terjadi pada hari ini, perasaannya bagaimana, kemudian pembelajaran yang didapat apa, dan penerapannya apa. Siapa? Silakan. Dwi Intisari, silakan Dwi. Berdiri. Peristiwa yang dialami hari ini adalah pembelajaran kelompok tentang APBN, dan perasaannya itu senang karena dapat mengetahui tentang APBN. Terus pembelajarannya yaitu tentang APBN dan penerapannya itu
diskusi kelompok dan presentasi pada minggu depan tentang APBN. Sudah, Bu. Terima kasih Dwi Inti. Nah, dari hasil diskusi pada hari ini, kalian tuangkan ke dalam media presentasi, boleh Canva, boleh dalam bentuk PowerPoint. Gitu ya. Boleh Canva, boleh PowerPoint. Jadi minggu depan kalian akan langsung ke tahap presentasi per kelompok. Ada pertanyaan untuk presentasi? Tidak. Baik. Dan untuk tugas individu secara mandiri, silahkan dikerjakan di LKS Ekonomi bab APBN uji kompetensi 1. Pilihan ganda dan isian uraian itu ya. Silakan dibuka sebagai tugas mandiri di rumah. Pagi. Baik, terima kasih atas waktunya pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat, dan apa yang kita dapatkan kita manfaatkan untuk kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.